Oke, berjumpa kembali di channel Mulia Edu. Hari ini kita akan lanjutkan seri pembahasan KSM Fisika 2021. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, dan jangan lupa komen dan like juga. Oke, kita akan bahas nomor 21. Di sini ada soalnya sebagai berikut. Mungkin untuk bagian ini teman-teman tidak usah dibaca untuk mempersingkat waktu, bisa langsung lihat grafik yang ada di soal dan berdasarkan grafik tersebut pertanyaannya adalah terdapat 5 pernyataan berikut. Ada 5 pernyataan yang ditanyakan, yang benar nomor berapa. Nah, ini kita harus cek satu-satu teman-teman. Kita mulai dari yang pertama. Jadi intinya di grafik ini ada 3 buah benda, bisa dibilang seperti itu, ada benda X, Y, maupun Z gitu, yang geraknya memenuhi grafik ini. Pernyataan 1, untuk 3 jam pertama motor Y bergerak lurus dipercepat dan 2 jam berikutnya bergerak lurus beraturan. Oke, kita ingat teman-teman, kalau kita punya kurva V terhadap T, kalau bentuk kurvanya seperti ini, lurus, ini geraknya GLB. Ini di video sebelumnya sudah pernah saya jelaskan. Ini geraknya gerak lurus beraturan. Sedangkan kalau saya punya kurva T-nya seperti ini, misalnya ini geraknya berarti GLBB dipercepat. Kalau saya punya geraknya kurvanya seperti ini, berarti ini GLBB diperlambat. Jadi kalau kita lihat pernyataan pertama untuk 3 jam pertama, berarti kan sampai sini kelihatan kurvanya miring ya, seperti yang ini. Miring, berarti ini dipercepat, GLBB dipercepat. Jadi kata dipercepat ini benar. Nah, 2 jam berikutnya bergerak lurus beraturan. Dari jam ketiga dan kelima, berarti kan selisihnya 2 jam. Dia lurus, maka geraknya GLB, gerak lurus beraturan. Jadi pernyataan nomor 1 ini benar, teman-teman. Oke, next selanjutnya pernyataan nomor 2. Jika arah utara merupakan arah positif dari pergerakan X, perpindahan motor X adalah 225 km ke utara. Oke. Lihat kurva yang X, ini geraknya seperti gambar yang hitam ini. Kalau saya arsir seperti ini. Nah, untuk menentukan jarak atau perpindahan, teman-teman cukup menghitung kurva tersebut, luas kurva tersebut. Jadi kalau misalkan kurva yang tadi, yang saya gambarkan, itu kurvanya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya. Oke, jadi ini 90, ini 3 jam, ini sama ya 90 juga. Nah, kita bagi 2, ini luas 1 dan yang ini luas 2. Oke. Luas 1 kita hitung luas segitiga 1. Kalau segitiga yang pertama, kita tahu rumus luas segitiga setengah dikali alasnya 3 dan tingginya 90. Jadi ini tinggal teman-teman hitung aja ya. Berarti 3 kali 90, 270 dibagi 2, berarti ini 135 km. Nah, selanjutnya untuk menghitung luas yang kedua, sama rumusnya setengah alas, alasnya berarti dari sini ke sini nih. Kalau ini 5 berarti ini 2. Kali 2 tingginya sama. Berhubung tingginya sampai sini sama yaitu 90. Jadi ini sama dengan 90 km. Nah, karena dua-duanya di atas kurva itu maksudnya di atas sumbu T positif ini atau sumbu X positif, maka luas totalnya perpindahannya itu tinggal dijumlahkan. Luas segitiga 1 tambah luas segitiga 2. 135 tambah 90. Ini sama dengan 225 km. Jadi pernyataan nomor 2 ini benar, teman-teman. Oke. Selanjutnya,
Motor Y menempuh jarak terjauh dalam waktu 5 jam. Nah, di sini kita baru menghitung yang X. Kita hitung yang X tadi jaraknya adalah 225. Nah, kita harus cek nih apakah benar motor Y ini menempuh jarak terjauh dalam waktu 5 jam. Berarti kita akan menghitung kurva yang merah itu. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini 45, ini 3 gitu. Ini 5. Dalam artian kita akan menghitung luas trapesium. Luas trapesium itu tinggal setengah dikali panjang dari sini ke sini, yaitu 5 kurangi 3 berarti 2, tambah panjang ini, sisi bawah ya, sisi bawah itu berarti 5, dikali tinggi, tingginya yaitu 45. Ini akan sama dengan setengah kali 7 dikali 45, yaitu 157,5 km. Nah, dari sini aja udah kelihatan nih. Ini besarnya cuma 157 km, pasti lebih besar yang X kan. Jadi pernyataan yang 3 ini pasti salah. Oke. Sekarang kita cek pernyataan yang keempat. Percepatan yang pernah dialami motor X adalah 4,5. Percepatan yang pernah dialami motor X adalah 4,5. Oke. Kalau kita mau ngitung percepatan, kita balik lagi ke kurva yang X ini. Nah, berarti kalau mau dipercepat, kita cukup ngitung percepatan yang miring ini, yang di luas 2 ini. Kita tahu percepatan itu tinggal P2 min P1 per T2 min T1. Dengan P2 itu yang di sini teman-teman, berarti kan 90 km gitu ya. 90 dikurangi P1-nya P awal di sini berarti 0 per 5 kurangi 3. Jadi ini kita punya 45 ya. Kan 90 dibagi 2, 45. Hati-hati ini kilometer per jam. Sedangkan di sini meter per second. Jadi jelas beda ya. Yang ini kilometer per jam, yang ini 4,5 meter per second. Dan kalaupun ini diubah ke meter per detik, ini hasilnya yaitu sekitar caranya tinggal bagi aja. 45 ini bagi dengan 3,6 aja. Jadi ini berapa? Sekitar 45 dibagi 3,6 itu sekitar 12,5 meter per second. Jadi ini salah ya, pernyataan nomor 4 juga salah. Mari kita cek pernyataan nomor 5. Motor Z menempuh perpindahan sejauh 247,5 km dalam waktu 5 jam. Oke. Untuk yang Z, saya pindah di yang selanjutnya. Kita buat kurvanya. Yang Z itu bentuknya oke. Kurang lebih seperti ini. 2, 4, min 45. Jadi sini di 90. Ini 2. Ini 2. Ini 4. Oke. Jadi ini ya. Ini min 45. Terus nolnya di 4. Oke. Begitu ya kurang lebih bentuknya. Cukup kita hitung luasnya. Yang ini luas 1. Yang ini luas 2 gitu ya. Teman-teman, mari kita hitung luas 1. Kita hitung luas trapesium ya. Luas trapesium tinggal setengah sisi bawah itu berarti 4 tambah sisi atas berarti ini sampai sini 2 dikalikan tingginya 90. Jadi ini tinggal setengah 6 kali 90 atau
270 kilometer. Nah, sekarang kita hitung luas yang kedua. Luas yang kedua, kita hitung luas segitiga, teman-teman. Setengah. Alasnya berarti ini dari 4 ke 5 berarti 1. Tingginya yaitu 45. Jadi kita punya 22,5 kilometer. Nah, untuk menghitung yang ditanyakan adalah perpindahan. Kalau perpindahan, teman-teman harus hati-hati. Ini yang luas 2 ini di bawah sumbu X atau di bawah sumbu T. Maka ini harus negatif. Jadi tinggal 270 dikurangi 22,5. Ini hasilnya 247,5 kilometer. Mari kita cek. Nah, sama ya, 247,5 kilometer. Jadi jawaban yang 5 itu benar. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 21 yaitu pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 5. Oke, untuk soal selanjutnya, kita lihat soal nomor 22 berikut ini. Seorang siswa di Madrasah Al-Khawarizmi melakukan eksperimen tentang hukum kekekalan momentum. Siswa tersebut menggunakan dua mobil-mobilan dalam eksperimennya. Mobil A bermasa 6 kg bergerak dengan kecepatan v, sedangkan mobil B masanya 4 kg dihubungkan dengan pegas dalam kondisi diam. Kecepatan mobil A pada saat pegas terkompresi maksimum adalah berapa pi? Oke, di sini kita membahas terkait materi tentang tumbukan. Nah, tumbukan ini terbagi ke dalam tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting. Oke, sini saya akan coba membahas terkait tumbukan tidak lenting, karena sistem ini merupakan sistem tumbukan tidak lenting. Artinya apa? Artinya benda A maupun benda B setelah tumbukan mereka akan bergerak bersama-sama dengan kecepatan yang sama. Oke. Itu ciri tumbukan tidak lenting. Nah, saat pegas ini terkompresi maksimum, artinya pegas ini tertekan maksimum, maka mobil A ini akan menempel dengan mobil B dan mereka akan bergerak dengan kecepatan sesaat yang sama. Pi-ascendnya sama. Oke, gitu ya. Jadi kecepatan A dan B setelah tumbukan akan sama. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini cukup menggunakan hukum kekekalan momentum untuk kasus tidak lenting, untuk kasus tumbukan tidak lenting. Jadi kita punya PA tambah PB sama dengan PA ascend plus PB ascend ya. Jadi MA kali VA tambah MB kali PB sama dengan MA PA ascend plus MB dikali PB ascend. Nah, berhubung PA ascend itu sama dengan PB ascend, saya misalkan aja sama dengan P ascend, maka ini bisa saya tulis gini. MB PB sama dengan MA plus MB dikali P ascend gitu ya. Jadi saat pegasnya terkompresi maksimum, dia nempel nih yang A sama B. Sesaat dia akan bergerak dengan kecepatan yang sama. Oke. Sekarang kita masukkan massa A-nya adalah 6 kilo. 6 kilo bergerak dengan kecepatan v berarti 6pi plus massa B 4 kilo yang dihubungkan dengan pegas.
Nah, mobil B dianggapnya diam ya, berarti di sini. Gambar karena di sini nggak ada keterangan kecepatannya. Berarti ini 0, ini tinggal 6 plus 4 massa B-nya kalikan pi asen. Jadi kita punya 6pi sama dengan 10 pi asen. Jadi pi asen sama dengan 6pi per 10 atau 0,6 pi. Nah, jadi jawaban yang ini yang tepat yaitu 0,6 pi. Jadi di sini jawabannya titik-titik di sini adalah 0,6. Oke, begitu pembahasan untuk soal nomor 22. Begitu jawabannya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat.